Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selvian Dina Putri dengan NIM 21043122 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ke-6 dari minggu ke-7 saya dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dovi Septiari SE, MSc, AK. Pada video yang ke-6 ini saya akan menjelaskan materi yang mengenai haki. Nah, secara keseluruhan saya akan menjelaskan yaitu definisi haki. Terdapat pada poin yang pertama, pengertian haki. Haki ini bisa disebut dengan hak kekayaan intelektual yang merupakan hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan seni. Contohnya seperti hak dalam bidang seni yaitu hak cipta, hak kepemilikan industri contohnya seperti desain industri, paten, merek, rahasia dagang, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak yang dinikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia tersebut. Terdapat pada poin yang kedua, fungsi beserta tujuan haki. Nah, fungsi dan tujuan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual, karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Pada poin yang ketiga, saya akan menjelaskan prinsip haki. Pada prinsip haki juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, prinsip dalam ekonomi. Nilai ekonomi pada haki merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan, daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Jadi, kesimpulannya, haki dalam prinsip ekonomi adalah memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Pada bagian yang kedua, prinsip dalam kebudayaan. Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Jadi, kesimpulannya, haki dalam prinsip kebudayaan adalah meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya, dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Yang ketiga, prinsip dalam keadilan. Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya. Jadi, kesimpulannya, haki dalam prinsip keadilan adalah memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya
dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pada prinsip yang terakhir, prinsip dalam sosial. Prinsip ini mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Jadi kesimpulannya, haki dalam prinsip sosial adalah merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Pada poin yang keempat atau poin yang terakhir, jenis-jenis haki. Jenis-jenis haki. Jenis-jenis haki terbagi menjadi dua. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesastraan. Jenis haki yang kedua yaitu hak kepemilikan industri. Hak kepemilikan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Jenis haki, hak kepemilikan industri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, patent. Yang kedua, merek. Berikut penjelasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai paten. Terdapat pada poin yang pertama, pengertian paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atau inventor di bidang teknologi dalam hasil produksi selama waktu tertentu dan melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Pada poin yang kedua, jangka waktu paten. Jangka waktu paten terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Yang kedua, untuk paten sederhana, jangka waktunya 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Pada poin yang ketiga, pemegang paten. Pemegang paten terbagi menjadi tiga, antara lain, yang pertama, penemu sebagai pemilik paten. Yang kedua, penerima hak dari pemilik paten. Yang ketiga, penerima lebih lanjut dari penerima hak. Pada poin yang keempat, penemuan yang dapat diberikan paten. Ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, penemuan baru. Yang kedua, mengandung langkah inventif. Dan yang ketiga, dapat diterapkan dalam bidang industri. Pada poin yang kelima, penemuan yang tidak dapat diberikan paten terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, proses produksi yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga, teori metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Dan yang keempat, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Bagian yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu merek. Terdapat pada poin yang pertama, pengertian merek. Merek adalah sebuah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Terdapat pada poin yang kedua, pengertian hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Pada poin yang ketiga, merek yang tidak dapat didaftarkan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Dan yang keempat,
merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Pada poin yang keempat, penghapusan dan pembatalan merek terbagi menjadi dua bagian, antara lain yang pertama, penghapusan merek dapat dilakukan atas prakarsa Dirjen Haki atau atas permohonan pemilik sendiri. Yang kedua, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek yang tidak terdaftar. Pada poin yang kelima atau poin yang terakhir, sengketa merek. Yang pertama, gugatan. Gugatan adalah pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek. Yang kedua, kasasi. Kasasi adalah putusan pengadilan niaga tidak dapat diajukan banding, tapi dapat diajukan langsung kepada kasasi tersebut. Yang ketiga, pidana. Pidana adalah tuntutan pidana dapat dikenakan kepada orang pribadi maupun terhadap badan hukum yang melakukan pelanggaran merek. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Pada materi yang keenam mengenai haki, apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.